sama Abang Kakak Guru Sekolah Minggunya. Hari ini kita mau ibadah online tanggal 5 Juli 2020. Kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, di mana Tuhan masih memberkati kami semua ya Bapakku. Biarlah Tuhan Yesus melalui ibadah online kami ini, kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Dan biarlah Tuhan Yesus mulai pujian kami, melalui firman yang kami dengar, itu semua boleh membuat kami lebih setia lagi di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, kita mau angkat lagi satu pujian, bersyukurlah karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menjaga kita dan sudah memberkati kita. Hallelujah.
Tuhan, Engkau lingkupi kami dengan sayap-Mu Bapa, dan Kau naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Di saat badai apapun Tuhan, kami percaya Bapakku, Tuhan yang akan selalu menjagai kami. Kita mau angkat pujian lingkupiku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik tanggung dan remaja GBKP yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, pada hari Minggu ini kita tadi sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Sebentar kita mau masuk ke dalam bagian firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan Yesus tolong kita di dalam mendengarkan dan menyambut kebenaran firman-Nya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur akan pemeliharaan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di dalam persekutuan ini, di mana kami boleh dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh punya hati seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan memberkati anak-anak. Ya, jadi ada dua perikop Alkitab yang mau kita baca. Yang pertama adalah dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13-16. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari Matius pasal 18 ayat 1-10. Kakak akan bacakan dua bagian Alkitab ini buat kita semua, dan kakak harap adik-adik di rumah juga ikut
membaca, mengikuti, dan menandai bagian-bagian Alkitab tersebut. Kakak akan bacakan. Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dari Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan ikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu ya, tema kita adalah Tuhan memberkati anak-anak. Kalau kita lihat pada bagian ini kita mau belajar, ada beberapa hal yang akan kakak berikan penekanan atau ini adalah sebuah perenungan yang kakak juga lakukan terhadap bagian-bagian Alkitab ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya bagaimana sih dunia melihat anak-anak gitu ya, atau misalkan bagaimana gereja melihat anak-anak seperti itu. Seringkali dunia ini melihat anak-anak sebagai orang-orang yang merepotkan gitu ya, orang-orang yang tidak produktif karena dianggap tidak menghasilkan uang seperti orang dewasa dan terlalu menuntut banyak perhatian orang dewasa. Bahkan kalau kakak perhatikan selama kakak mengajar sekolah minggu, seringkali gereja juga mengabaikan anak-anak. Artinya anak-anak seringkali ditempatkan belakangan seperti itu ya. Jadi termasuk juga di dalam bagaimana gedung gereja untuk sekolah minggu misalkan gitu ya, tidak sebaik bagaimana bangunan gereja untuk orang-orang dewasa gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan juga terus menolong GBKP supaya terus bisa bertumbuh lebih baik, untuk bisa terus menopang sekolah minggu, karena anak-anak adalah penerus gereja. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong GBKP dalam hal ini. Nah, kita lihat tadi bahwa anak-anak seringkali dipandang tidak berarti seperti itu. Tapi Tuhan membalikkan ini semua. Tuhan membalikkan pengertian kita bahwa bahkan siapa yang dianggap paling berharga atau siapa yang paling besar di dalam kerajaan sorga. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, Tuhan ingin menjelaskan status sosial dari
anak-anak atau bagaimana martabat anak-anak. Kalau kita lihat bahwa pada zaman dulu ya, secara dalam kebudayaan bahwa anak-anak dan perempuan dan anak-anak itu seringkali dianggap tidak penting, tidak berarti jika dibandingkan laki-laki. Nah, demikian juga dengan anak-anak ya. Anak-anak seringkali dipandang sebelah mata dan tidak dianggap lebih berharga daripada orang dewasa. Padahal kita tahu bahwa semua orang dewasa pernah mengalami sebagai seorang anak-anak gitu ya. Tapi ketika mereka sudah dewasa seringkali lupa bahwa betapa anak-anak ini juga ingin diperlakukan dengan baik. Tapi kita bisa melihat bagaimana Yesus memutarbalikan semua konsep-konsep dunia tentang anak-anak. Nah, pertama kita lihat ya pada bagian Markus 10 ayat 13 ketika orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mereka ingin supaya anak-anak kecil ini diberkati oleh Tuhan. Nah, sama juga seperti adik-adik sekolah minggu ketika orang tua kita bawa kita ketika masuk sekolah minggu ke gereja, yang membawa adik-adik ke sekolah minggu, orang tua ingin supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Nah, sama pada saat itu juga seperti itu, karena mereka sudah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, selama Yesus melayani, mereka lihat dan mereka ingin supaya anak-anak ini juga diberkati. Tapi kemudian dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus marah. Dikatakan di situ bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Wow, ini sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Tadinya anak-anak kecil ini dipandang sebelah mata, bahkan Tuhan Yesus mengangkat derajat atau status sosial dan martabat anak-anak. Dikatakan bahwa mereka lah orang-orang yang punya kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menempatkan bahwa martabat dan status sosial anak-anak ini sama seperti orang dewasa, bahkan lebih dari itu. Artinya anak-anak ini orang yang seperti anak-anak yang memiliki, yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat anak-anak itu punya karakter yang polos, yang rendah hati, yang mau taat, dan terutama mau bergantung kepada orang dewasa. Gitu ya. Jadi anak-anak itu begitu mengandalkan orang dewasa. Nah, ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap manusia, gitu ya, bukan hanya kepada anak-anak tapi orang dewasa juga, bahwa kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kita sangat bergantung kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dari adik-adik sekolah minggu semua, ya. Jadi bagaimana adik-adik semua itu bergantung kepada Tuhan, itu sudah terus dipupuk dari kecil sampai besar, itu tidak boleh berubah, bahwa sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kemudian dari bagian firman Tuhan ini juga Tuhan Yesus ingin mengajak semua orang supaya seperti anak kecil menyambut kerajaan Allah, ya. Jadi Tuhan mau kita supaya menyambut kerajaan Allah itu seperti anak-anak kecil. Karena kalau kita lihat anak-anak kecil ini, dia ketika diberikan sesuatu gitu ya, kalau adik-adik ingat waktu masih kecil diberikan sesuatu oleh orang tua, begitu senang, begitu bersuka cita, sangat berterima kasih gitu ya. Nah, ini yang Tuhan inginkan ketika kita menyambut kerajaan Allah, kita penuh dengan hati yang ucapan terima kasih. Ya, hatinya masih sangat sederhana gitu ya. Tidak ada hitung-hitungan, tapi penuh dengan hati yang sangat berterima kasih kepada Tuhan, ya. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk kita semua punya hati seperti anak kecil, ya, karena anak-anak kecil ini yang dikatakan bahwa mereka lah yang punya kerajaan Allah. Jadi hati kita harus terus seperti itu bahkan ketika kita sudah menjadi seorang yang dewasa, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Tuhan memeluk anak-anak itu, ya. Dan kalau kita lihat juga di perikop yang selanjutnya di Matius pasal 18, Tuhan memangku, Tuhan memeluk anak kecil. Ini memperlihatkan bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa anak kecil ini begitu berarti kepada Tuhan.
Artinya sesuatu yang Tuhan anggap berarti harus kita anggap berarti juga. Jadi artinya anak-anak itu adalah pribadi yang berarti. Kalau begitu, anak-anak sekolah minggu juga harus melihat bahwa anak-anak adalah pribadi yang berarti. Dan kakak harapkan ya, jadi buat adik-adik tanggung dan remaja yang terus beranjak dewasa, yang dibina di dalam sekolah minggu, sampai nanti terus tumbuh menjadi permata dan atau pemuda, itu punya kerinduan yang besar juga untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Begitu. Jadi mengambil bagian di dalam sekolah minggu. Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat anak-anak ini begitu berarti. Kita tidak punya alasan untuk tidak melihat seperti itu, gitu ya. Jadi ambil bagian di dalam sekolah minggu, ikut pelayanan. Karena anak-anak kecil atau anak-anak sekolah minggu yang ada pada saat ini adalah penerus gereja. Mereka harus terus dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus mau ambil bagian di dalam pelayanan ini juga. Nah, kalau kita lihat dikatakan di dalam Matius pasal 18 ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kalau kita lihat di dunia ini ya, siapa sih yang dianggap terbesar di dalam dunia ini? Seringkali yang dianggap terbesar adalah orang-orang yang punya uang yang banyak, orang-orang yang punya gelar yang banyak, seperti itu. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika Tuhan katakan yang terbesar dalam kerajaan sorga ini justru seperti anak kecil. Ya, kakak akan bacakan di Matius 18 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Jadi kita lihat bagaimana anak kecil ini kita harus punya karakter seperti anak kecil. Karakter seperti anak kecil bukan berarti kita kekanak-kanakan atau manja, ya. Tapi karakter yang sangat bergantung kepada Tuhan, yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, yang tidak bisa lepas dari, kalau kita lihat anak kecil tidak bisa lepas dari orang tuanya. Dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman kalau ada di dekat orang tuanya. Demikian juga Tuhan menginginkan kita supaya punya karakter seperti anak kecil, khususnya ketika kita menyambut kerajaan Allah. Kita melihat ini sebagai kerajaan Allah adalah sesuatu yang berarti, hadiah dari Tuhan yang sangat berarti di dalam hidup kita. Nah, dan terutama seperti yang sudah kakak katakan tadi bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya kalau kita punya beban untuk anak-anak, untuk memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak, kita juga sama seperti kita menyambut Tuhan. Dan penting juga bahwa di dalam kita memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, dan ketika nanti adik-adik sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan ya kepada teman-teman, kepada adik-adik yang lebih kecil, kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan berkata-kata. Karena kalau kita lihat bahwa mengapa guru-guru sekolah minggu pun sangat berhati-hati ketika menyampaikan firman Tuhan, karena dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, demikianlah mengapa kita guru-guru sekolah minggu juga sangat berhati-hati ketika harus menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh sembarangan berkata-kata, tapi kita harus dengan sangat hati-hati. Kita meminta tuntunan Tuhan, karena Tuhan tidak mau adik-adik sekolah minggu semua yang ada di sini juga mendapatkan pengertian yang salah tentang firman Tuhan. Jadi ini sangat penting. Ya, jadi kita belajar pada hari ini bahwa Tuhan melihat bahwa anak-anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tuhan tidak mau kita menganggap rendah anak-anak kecil, ya, karena Tuhan menganggap anak-anak itu begitu berarti. Mereka adalah generasi penerus gereja. Jadi firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengingatkan bahwa adik-adik sekolah minggu adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kalian tidak lebih kecil dibandingkan orang dewasa, kalian tidak lebih rendah statusnya dibandingkan yang
dibandingkan orang-orang dewasa. Tapi kalian dianggap penting oleh Tuhan dan kalian berharga dan berarti. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Dan kakak harap ketika kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan, kalian juga mendapatkan atau mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani anak-anak, karena kita tahu bahwa anak-anak begitu berarti di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan melihat anak-anak begitu berarti. Kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini. Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan ini boleh kami terus renungkan, kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu supaya setiap orang yang melihat kami boleh melihat Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih adik-adik, terus baca firman Tuhan, terus berdoa, bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Jangan lupa ya titipin persembahannya ke orang tua. Nah, sebelum menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi doa Yabes. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga berkati kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami, berikan kesehatan, dan kiranya setiap aktivitas yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, bantulah mereka dalam pekerjaannya. Kiranya Kau yang tuntun mereka dalam usaha pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.